Egerian, salam lestari. Balik lagi sama gue Abex di Eger Q&A. Kali ini kita sudah masuk Eger Q&A episode yang ke-12. Dan gue udah gak sabar buat ngobrol-ngobrol barengan sama dia. Oke, langsung aja kita lihat cuplikan berikut ini. Hitam putih keriting lurus berbeda-beda tapi tetap satu juga berdamai suku dan agama. Let's shout Indonesia in the world. We are living under the same. The sun I'm so blessed to be a part of this nation. Under one flag, the red one Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Nah, orangnya udah ada di sini nih, Alfi Rev. Apa kabar Alfi? Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Banyak. Jangan bilang sibuk mempersiapkan pernikahan. Aduh, ya itu salah satunya. Oke, dengar-dengar kemarin baru jalan-jalan ya, baru nyelesain satu proyek besar. Ya, proyek besar. Nanti kita ceritain Oke, proyek besarnya seperti proyek apa. besar banget. Tapi kali ini Eger Adventure sudah dapat banyak banget pertanyaan yang datang di Eger Q&A dan ini semua harus dijawab, oke? Oke. Tentunya teman-teman Alfi sendiri pada pengen tahu nih, apalagi penggemarnya. Pertanyaan pertama, kita langsung masuk aja. Dari Ana.Susana. Wow, Ana.Susana dari Instagram. Halo Alfi Rev, mau tanya apa sih arti dari kata Rev di akhir nama kamu? Apa itu nama panjang atau punya makna tersendiri buat kamu? Ini juga gue penasaran. Bener. Oke, jadi apa ya, Rev itu sebenarnya aku waktu SMP sih. Waktu SMP kan ngeband tuh kan, lagi bener-bener seneng-senengnya main musik, lagi seneng-senengnya eksplorasi diri lah. Tapi waktu itu aku pengen punya Alfi apa ya, biasa lah kan, harus punya nama panggung nih kan. Jadi aku tuh kayak lihat kamus bahasa Inggris gitu kan, Rev apa ya, mempresentasikan diriku gitu. Terus aku nemu kata revolution, bukan revolution ya, revolution itu artinya perubahan secara mendadak gitu. Karena memang dari SMP, terus dari aku tuh backgroundnya kan keluarga aku di kampung gitu kan, di desa sana, di pegunungan. Jadi aku waktu dari TK, SD, SMP tuh sekolah aku Islami terus, Islami gitu, madrasah terus kan, sampai akhirnya waktu kelas 3 SMP aku diizinin buat sekolah musik gitu di Surabaya. Nah aku ngerasa di sini aku bakal berubah nih secara total, tapi ayah selalu menekankan kalau aku harus tetap punya iman yang kuat dulu. Setelah itu kamu boleh lah ke musik. Nah aku ngerasa revolution itu sebenarnya rev itu sebenarnya dari revolution yang artinya perubahan secara mendadak. Terus aku singkat aja Rev. Rev aja, jadi bukan nama panjang ya, tapi perubahan secara mendadak. Udah kejawab kan Ana? Oke, kita masuk pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Anissa Rofi 13. Pertanyaannya, apa cita-cita Kak Alfi Rev sewaktu kecil atau saat masih duduk di bangku sekolah? Dan siapa supporter terhebat dalam sejarah perjuangan karir kakak? Silakan. Oke, kalau cita-cita waktu masih sekolah nih ya, sebenarnya aku tuh orang yang nggak spesifik bercita-cita untuk menjadi tentara atau apa gitu. Cuman memang aku selalu ingin menjadi aktor utama gitu. Kalau di film gitu kan, nonton film aku harus jadi aktor utamanya nih. Selalu gitu, entah itu siapapun itu, entah kayak misalkan nonton Tsubasa tuh, aku pengen jadi Tsubasa gitu. Dan aku selalu menerapkan itu dalam banyak hal waktu kecil kayak gitu. Nah kalau untuk cita-cita sampai akhirnya sekarang aku menemukan sih. Jadi cita-citaku sih menjadi orang idealis seutuhnya. Itu dah. Menjadi orang idealis seutuhnya.
Di bidang apapun? Di bidang apapun. Oke. Jadi karena menjadi idealis itu nggak gampang. Kita harus benar-benar punya jiwa independen yang kuat. Dan aku ngerasa ini titik dimana aku mulai merasakan bahwa aku bisa menjadi idealis sebetulnya. Ya semoga ke depan aku memang benar-benar ada langkah dimana aku memang benar-benar menjadi itu sih. Dan siapa supporter terhebat? Pasti supporter ya yang paling berpengaruh di dalam karir kamu? yang pasti ya ayah aku sih. Gitu. Ayah ya? Almarhum sih. Oke, kalau Karena gitu. tapi memang ayah tidak mensupport aku secara passion ya, karena ayahku memang beda banget. Ayahku memang nggak ada bakat musik, nggak ada, tapi ayah selalu bilang soal fundamentalnya sih, soal iman dan segala macam, dimana aku harus menjadi orang hebat, orang besar, tapi harus tetap membunuh intinya. Oke, ini jarang-jarang ya ada cita-cita di idealis gitu. Idealis, Itu penting. anti mainstream banget. Bagus. Oke, next question. Ini agak panjang. Ini sebenarnya kayak cerpen nih dari Matt_Moka. Saya sangat mengapresiasi Alfira. Bentar, ini dongeng ya? Oke. Yes. Aku harus gini dulu. Sambil dinina boboin ya. Oke, terlebih setelah lagu Great Tomorrow rilis. Bagaimana Alfira bisa menyuguhkan konten yang epik sekaligus berkelas, dan berapa lama proses pengambilan video di outdoor, bahkan sampai di beberapa kota seperti di video klip Great Tomorrow yang diawali dari Jogja menuju Bawean. Ini baru yang disebut influencer dalam dunia sinematografi dan videografi karena sudah menyuguhkan keindahan alam Indonesia, tarian tradisional serta alat musik tradisional juga. Tak lupa jiwa nasionalnya juga terlihat kental dalam visual konten musiknya. Mungkin ini nilai tambahan dalam karya Bang Alfira agar Indonesia bisa dipandang berkelas di mata dunia. Nah, jadi pertanyaannya tadi. Oke, kita tahu. Menyuguhkan konten yang epik, kemudian dan berapa lama prosesnya? Karena dari Jogja menuju Bawean itu cukup lama. Silahkan. Sebenarnya ini ada erat kaitannya dengan kenapa saya ingin menjadi manusia idealis seutuhnya gitu kan. Karena yaitu salah satu itu sebenarnya karya pertama yang setidaknya itu mengenalkan jadi diri saya gitu. Jadi diri saya mungkin bisa aja aku bikin lagu yang hits gitu kan, tapi untuk saat ini aku nggak mau dulu gitu karena aku lebih ingin menunjukkan identitasku. Aku ingin dan jujur aku cita-citaku saat ini bukan go internasional, tapi menduniakan Indonesia. Jadi gitu. Aku lebih bangga ketika identitas Indonesiaku dikenal dunia daripada aku sekedar go internasional tapi aku masuk di karakter mereka gitu di dunia tanpa ada keindonesiaannya. Nah, kalau untuk syutingnya sendiri sih itu 1 minggu full 1 minggu karena dari... nah aku memang untuk cari destinasinya pun memang aku riset pulau yang nggak umum gitu, yang masih tersembunyi, yang masih benar-benar belum tereksploitasi itu Pulau Bawean. Memang Pulau Bawean itu terletak di Gresik sana, daerah Gresik ke sana. Itu aku kemarin dari Surabaya terus menuju Gresik, dari Gresik ke Bawean itu 8 jam kapalnya. Itu jauh banget sih. Jauh sih, jauh. Dan akhirnya? Tapi memang akhirnya terbayar karena memang aku pengen ada scene di mana aku ada di pulau satu orang dan ada di satu pulau. Sebenarnya ada teman-temanku tapi mereka sembunyi di pohon. Kayak gitu. Tapi itu memang aku ngerasa ya akhirnya di situ titik dimana aku bisa mengenalkan Indonesia yang tidak pada umumnya gitu. So idenya sendiri datang dari kamu sendiri ya? Iya. Itu baru pengenalan sih memang. Baru pengenalan, jati diri dulu, karya pertama. Selanjutnya ada pertanyaan datang dari Lia Murniati 19. Selalu membawa konten musik yang menggambarkan akan alam yang ada di Indonesia dengan musik tradisionalnya, namun tetap modern dengan lagu-lagu nasionalis agar masuk dalam play on anak-anak muda. Berawal dari ide tersebut, harapan besar apa yang ingin Alfira capai dan hal apa yang dapat memotivasi Alfi untuk terus memberikan karya sebagai musisi, produser musik, dan juga YouTube content creator ini di umur yang tentu dibilang masih muda. Silakan. Sebenarnya kalau prinsipku sih aku pengen generasi muda Indonesia itu beridentitas. Artinya tidak bisa dipungkiri bahwa budaya kayak budayawan atau orang anak muda yang kental dengan budaya itu terbilang kuno gitu kan. Apalagi
kita memaksa mereka untuk dengerin gamelan juga nggak mungkin gitu. Itu udah valid. Kalau misalnya kalian harus melestarikan gamelan dan segala macamnya. Sekarang cara melestarikan paling realistis ya, kita harus mengemas gamelan agar menjadi bisa diterima dengan anak muda gitu. Makanya aku ngerasa gamelan ini aset banget kan. Ini musik yang asli dari Indonesia. Aku recover ulang dengan konsep yang modern yang bisa masuk ke anak muda, yang akhirnya mereka bisa menikmati itu dengan senang hati tanpa kalian harus melestarikan ini, bukan sekedar momentum di hari-hari tertentu dia mendengarkan itu, tapi akhirnya gamelan menjadi sebuah identitas anak muda, identitas baru bahwa musik gamelan itu memang bisa relate gitu loh ke musik-musik modern saat ini gitu sih. Jadi untuk apa tadi alasan kenapa saya memilih itu ya, saya cuman ingin Indonesia naik kelas lah dengan mungkin langkah saya ya ini gitu. Saya banyak kan orang yang mau berusaha membawa Indonesia naik kelas misalkan dengan apa infrastruktur atau apapun dan segala macam. Tapi saya sebagai musisi mungkin langkah realistis saya ya ini sih. Gitu. Oke. Next question datang dari Denny_Purwantoro. Ini pertanyaannya, apakah nanti kalau kamu sudah menikah akan tetap terus atau berhenti berpetualang di alam? Karena banyak dari teman-teman berhenti berpetualang di alam setelah menikah. Gua juga. Oke, silakan Alfi dijawab. Enggak, justru itu awal dari segalanya sih. Awal petualanganku ketika aku selesai menikah. Karena memang pada dasarnya aku dulu tuh butuh sosok partner gitu kan. Partner yang memang terutama wanita pastinya, wanita yang memang punya intuisi kemanusiaan, yang mencintai alam gitu. Dan aku ngerasa waktu itu aku belum pernah menemukan sosok itu sih, sampai akhirnya aku mau rilis single kedua nih. Nah ini sekalian aku cerita ya, ini karena ini akhirnya awal dari segalanya ketika aku mau rilis single kedua, dan itu membukakan banyak jalan gitu, membukakan sebuah dunia baru, bukan lagi jalan baru sih. Kayak aku tuh mau rilis single kedua nih. Nah, seperti yang poin yang tadi pernah aku bilang bahwa aku adalah orang yang ingin menjadi idealis seutuhnya gitu. Tapi single kedua aku bakal bikin lagu cinta-cintaan gitu. Asik. Dan itu sebenarnya nggak idealis. Cuman aku karena gini, pada dasarnya memang tujuanku bukan menjadi terkenal, tapi aku ingin menjadi terkenal untuk berpengaruh gitu. Jadi aku pengen masuk ke segmen-segmen orang-orang yang karena nggak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia hampir seluruh dunia juga sih, kayak lagu populer itu pasti lagu cinta. Itu udah hukum alam yang aku nggak ngerti kenapa harus lagu cinta gitu. Sampai akhirnya sepertinya aku harus masuk ke sini sih gitu. Meskipun sebenarnya aku nggak mau bikin lagu cinta. Oke, aku mau bikin lagu cinta-cintaan, tapi gimana caranya lagu cinta-cintaan ini berkualitas, punya kelas dan punya makna yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya oke, aku mau bikin lagu cinta-cintaan tapi yang ada hubungannya dengan musik kemanusiaan dan alam gitu. Akhirnya aku butuh satu model video klip yang yang sesuai dengan musik video. Akhirnya cari lah, mengaudisi beberapa wanita gitu. Karena memang, tapi aku nggak mau si sosok wanita ini cuman acting gitu. Aku pengen memang dia secara passion, secara secara hati juga punya ke arah sana. Jadi bakal natural juga actingnya kan. Akhirnya mencari, nggak dapet, dan ketemulah sosok Linka itu. Ketemulah sosok Linka yang mana ternyata naskah yang aku bikin di single kedua, naskah storytelling dan segalanya, dia sosok nyatanya gitu. Dia sosok nyata yang padahal sebenarnya aku pengen ketika aku produksi bareng dia untuk single kedua, aku baru bisa BTGT lah kan sama dia, mungkin karena nggak mungkin juga dong kita bisa kenal lebih jauh kalau kita belum pernah produksi bareng lah intinya gitu. Tapi ternyata di luar dugaan, sebelum aku produksi kita udah punya tanggal nikah. Itu gila sih, itu nggak ngerti ya kenapa, karena memang ya mungkin memang kita benar-benar satu punya mimpi besar yang sama ya, akhirnya terluapkan di single kedua ini, yang ternyata single kedua ini bukan lagi fiksi tapi memang ceritanya. Jadi petualangan akan dimulai setelah menikah gitu. Karena itu kenapa saya ingin nikah cepat, bukan karena gimana-gimana, karena kita untuk berpetualang ke sana sini kita harus sah dong. Gitu. Iya, benar. Gitu. Justru itu awal dari segalanya. Petualangan halal. Benar ya? Oke, udah kejawab ya Mas Denny. Ini pertanyaan berikutnya dari Agus Pujon. Kira-kira apa ada rencana untuk bertualang mengeksplorasi alam Indonesia dibalut dengan musik EDM tradisional
bersama kawan-kawan pencinta alam seperti proyek yang dibuat Bung Firsa dan Wira dengan suara aksaranya, atau mungkin bergabung dengan mereka menggabungkan aliran musik yang berlawanan, atau Arif bersama Linka, Angelia. Kayaknya seru juga tuh. Seru sih, itu pasti. Tapi sebenarnya aku udah punya jejak di mana aku udah bikin karya itu sih. Yang kemarin terakhir itu aku bikin karya untuk Asian Games. Jadi itu sebenarnya itu sebuah revolusi mental bagiku sih. Karena memang waktu Asian Games ada isu Asian Games itu aku ngerasa wah ini Indonesia bakal dilihat dunia nih. Gitu. Dan itu menurutku penting banget. Dan aku pengen punya kontribusi di sini kan. Cuman waktu itu aku memang sadar diri juga karena aku juga masih musisi junior yang mana pihak Asian Games pun pasti mempercayakan proyeknya dengan musisi-musisi papan atas gitu kan. Cuman aku tuh sebagai musisi baru pun pengen ayo dong percayain aku gitu kan waktu itu. Cuman nggak mudah kan ya, kita nggak bisa dong cuman sekedar minta untuk dipercaya. Jadi akhirnya aku harus bisa membuktikan sih waktu itu. Jadi kita nggak perlu nunggu mandat dari Asian Games. Aku pengen memproduksi ini secara independen gitu. Jadi aku bikin lagunya dan segala macam sampai akhirnya sebenarnya kalau aku sendiri sih pengennya syutingnya di Pulau Komodo gitu, mengundang seluruh suku di Indonesia, terus ada 60 orkestra gitu dan segala macam. Cuman aku sadar waktu itu biayanya besar banget pastinya. Kalau kita berdiri independen nggak mungkin, kalau dipercaya mungkin ya. Tapi waktu itu karena belum dipercaya, gimana caranya aku bisa menampilkan sesuatu yang spektakuler tanpa mengeluarkan biaya banyak? Gunung sih. Gunung memang nggak bisa diukur dengan materi tapi mental gitu. Kita punya banyak duit, seberapapun banyak uang yang kita punya, kalau kita mental kita nggak siap kita nggak bakal nyampe. Makanya kemarin aku syuting di gunung itu melibatkan 60 orang pemuda gitu, teman-temanku semuanya. Kita satu dedikasi untuk merealisasikan proyek Asian Games dan alhamdulillah bisa realisasi di puncak gunung Penanggungan. Oke, berarti akan ada next projectnya dong, pasti kolaborasi dengan banyak orang. Pasti, karena pada dasarnya aku tuh selalu ingin naik kelas karyaku. Jadi kayak misalkan awalnya di pantai, terus di bukit, terus di gunung. Nah setelah gunung nggak tahu apa ya. Gitu. Kita lihat nih, karya berikutnya bakalan ada di mana? Pertanyaan berikutnya datang dari Noni Rama _ Q&A lagi, Alvira. Setelah menerima penghargaan dari OCA, dari mengcover lagu Asian Games, karya apa lagi yang akan kakak buat? Terima kasih Mas. Apakah tetap mengusung tema nasional dalam karyanya? Atau berbeda dari karya-karya sebelumnya? Silakan. Yang pasti aku nggak bisa memastikan bahwa lagu aku bakal terus-terusan nasional ya. Cuman memang untuk mengidentitaskan keindonesiaan saya memang banyak hal sih, terutama alam sih. Yang pasti saya selalu ingin mengeksplorasi alam-alam Indonesia, terutama yang alam-alam yang memang nggak banyak orang tahu gitu. Karena bagiku alam itu kayak rumah sih. Aku lebih seneng dengan bagiku alam tuh mewah banget, dan itu mungkin nggak bisa diterjemahkan ke banyak orang ya. Tapi aku pengen menyadarkan manusia-manusia, terutama kaula muda gitu, kalau memang kita harus menyapa alam dan memperbanyak bertualang gitu untuk mempertegas jadi diri kayak gitu sih. Dan yang pasti karya selanjutnya banyak warna, banyak konsep juga. Tapi aku bisa memastikan bahwa kayak sepertinya untuk lokasinya aku selalu outdoor sih, outdoor dan alam, karena memang aku lebih feeling ketika white shot gitu, yang extreme white shot pakai drone dan segala macam, karena komposisi kayak gitu tuh menurutku nggak bisa dibeli gitu, nggak bisa disetting ya, karena alam yang bisa menentukan itu gitu. Tapi yang jelas bakalan tetap berbau nasionalis Indonesia. Ya kayak menduniakan Indonesia itu. Menduniakan Indonesia, itu kata kuncinya. Yeah. Oke, boleh sambil diminum juga, ini yang spesial banget dari Eiger Coffee. Dan next question dari Rizal _22. Saya sangat suka sekali dengan karya-karya Kak Alvira. Mulai dari konsep, eksekusi, sampai editing. Semua pesannya tersampaikan dan sangat menyentuh. Bagaimana caranya Kak Alvi membuat video, memimpin tim, dan memiliki idealisme yang tinggi dalam berkarya? Ini cocok banget nih sama kamu nih pertanyaannya nih. Kamu mengerti banget Rizal. Jadi kebaca ya ternyata itu di secara eksternal gitu kebaca. Jadi memang pada awalnya aku juga menemukan
jadi diri idealisme ini nggak dari kecil gitu, nggak sih, karena memang mungkin ya titik dimana aku ngerasa idealis mungkin waktu kecil ya itu ya, aku selalu ingin jadi aktor utama tadi. Tapi pada dasarnya waktu aku SMA sih terutama, waktu aku benar-benar mulai serius main musik itu aku benar-benar butuh satu orang yang investor gitulah, yang benar-benar memfasilitasi aku untuk punya laptop bagus dan segala macam. Aku tuh pengen difasilitasi waktu itu karena orang tua aku sih nggak banyak support soal materi ya, tapi support soal mental gitu. Tapi kalau untuk materi waktu itu kan sebenarnya butuh kan untuk memperluas wawasan, untuk mengembangkan passion gitu. Cuman aku waktu itu nggak dapet gitu, belum dapat orang yang percaya dengan passionku, yang mempercayakan aku untuk bahwa aku nih punya passion gitu. Dan itu susah waktu itu, dan sampai akhirnya aku ngajuin banyak proposal, nih loh aku punya naskah film, aku punya ini. Cuman waktu itu nggak ada yang ngelirik karya-karya aku. Sampai akhirnya aku ngerasa hal yang paling harga sejati yang harus aku bayar untuk membayar itu semua ya, aku harus bisa semuanya sendiri gitu. Aku harus bisa menjadi manusia independen yang bisa memproduksi semuanya sendiri, ngedirect sendiri, ngerekam sendiri, ngedit sendiri gitu awalnya. Makanya aku kan waktu SMA itu ambil di SMK musik ya di Surabaya. Tapi waktu kuliah harusnya masuk isi Jogja, isi musik gitu. Cuman akhirnya karena aku ngerasa aku butuh banyak skill yang di luar musik, akhirnya aku ambil kuliah broadcasting gitu. Kuliah broadcasting aku ngambil lebih ingin menjadi sutradara waktu itu agar bisa memimpin produksi yang benar-benar proper gitu. Akhirnya ketika aku udah dapat keilmuan penyutradaraan, akhirnya disitulah aku mulai merasa aku bisa menggerakkan banyak orang di sini, bukan menguasai ya, tapi bagiku leader itu ketika kita bisa menggerakkan banyak jiwa-jiwa untuk agar satu visi untuk membuat sebuah karya yang mungkin akhirnya mereka merasa, kenapa karyanya feel gitu kan, kenapa karyanya rasa benar-benar dari hati. Mungkin karena memang aku melakukan itu secara sadar gitu tadi, aku melakukan itu secara sadar, dan itu semua benar-benar aku kontrol penuh dari input sampai output ya. Oke, jadi kamu mulai prepare-nya sampai produksi, sampai post produksi, semua itu kamu ngelit sendiri. Gitu. Ini multi talented banget sih, tapi bagus, masih muda, berkarya banyak. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Aditya_Da_Silva 7. Ini pasti penggemarnya David Silva nih, sama kayak saya. Oke, dulu Alfi seorang musisi gitaris yang hebat dan anak band berbakat. Hal apa yang tertarik membuat Alfi bermusik dengan genre yang berbeda dan yang awalnya seorang rocker metal berubah menjadi genre EDM? Terus kenapa tertarik menggunakan media Launchpadder? Bener nggak Launchpadder? Launchpad. Launchpad ya. Dan sinematografi. Oke, ini nggak ada titik komanya. Oke, pada intinya sih itu sebuah revolusi di mana mungkin dulu saya memang gitaris rock gitu kan, kok tiba-tiba ke IDM dan akhirnya ke sinematografi juga. Itu sih poinnya. Sebenarnya itu bentuk sebuah pengembangan diri sih ya. Mungkin aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa mencapai di titik ini yang mungkin udah nggak ngerok lagi gitu lah. Tapi memang pada dasarnya rocker itu identitas sih, bukan genre musik kalau bagiku ya. Rocker itu sebuah manusia yang punya mental gitu, yang ngerasa independen itu bagiku rocker sih gitu. Manusia-manusia independen itu rocker, dan mungkin aku ngerasa musik rock waktu itu lebih ke pengenalan jadi diriku gitu, sampai akhirnya masuk ke EDM. EDM-nya pun aku juga tetap yang EDM yang kenceng gitu, yang mungkin masih ada bau-bau rocknya, sampai akhirnya di sinematografi itu mungkin ngarahinnya ke karya-karya yang spektakuler gitu. Aku lebih seneng bikin karya yang spektakuler daripada continuity tapi ringan gitu sih. Kayak misalkan di YouTube aku juga uploadnya jarang tuh, bisa 3 bulan sekali. Aku 5 bulan ini juga belum update, tapi aku pengen satu kali update tuh langsung yang wah gitu, yang priceless gitu. Itu sih mungkin ya lebih ke prinsip sih akhirnya. Rocker itu prinsip, bukan lagi genre musik gitu. Rocker itu prinsip, nyanyinya dangdut nggak masalah. Iya, rocker itu feel ya. Oke, ini sudah kejawab ya Aditya. Dan next question dari 3 Kawah. Oh, ini bacanya ya 3 Kawahyu Irawan. Mungkin Trikawahyu Irawan kali ya. Assalamualaikum Kak Alfira. Waalaikumsalam. Waktu membuat video yang berjudul Bright as the Sun,
di Gunung Penanggungan. Apa saja kesulitannya dan kenapa memilih Gunung Penanggungan? Oke, sebenarnya tadi udah aku jadi lebih di sini memang lebih spesifik. Apa sih kesulitannya gitu. Jujur sebenarnya untuk karya saya yang satu itu memang menurutku titik dimana aku benar-benar berkarya, produksi besarku di situ sih karena melibatkan banyak orang dan itu medannya nggak simple gitu. Kalau kita sekedar naik gunung bawa satu tas untuk kita memang tujuannya untuk mendaki mungkin itu biasa aja Gunung Penanggungan, tapi ketika kita bawa gamelan, bawa kontrabas dan segala macam itu luar biasa sih waktu itu. Dan sebenarnya untuk bikin musiknya sih jujur itu bukan kesulitan utama, bahkan kesulitan untuk bikin musik 30%, tapi 70% adalah menggerakkan banyak manusia ke atas gitu. Karena kita bisa aja memimpin mereka untuk datang ke atas, tapi ketika di atas kita produksi itu mereka harus moodnya harus terjaga gitu, solidaritas kita, terus gimana caranya semua tim punya posisi masing-masing. Jadi lebih aku ngerasa waktu di karya ini aku ngerasa bangga sebagai leader sih, karena aku ngerasa aku akhirnya berhasil menggerakkan banyak teman-teman di sini tanpa masalah gitu. Artinya tanpa ada singgung-singgungan, tanpa ada cekcok dan segala macam, semua berjalan lancar, semua saling mengerti, dan di situ titik dimana titik kesulitan yang menurutku memang akhirnya terbayar gitu sih. Menggerakkan banyak orang untuk satu titik ke puncak, itu sih yang. Dan kenapa milihnya Gunung Penanggungan? Karena itu tanah lahir saya. Jadi waktu aku kecil, aku kan kamarnya di lantai 2 gitu kan, dan waktu aku tidur aku buka jendela udah gunung itu, tapi aku nggak pernah daki waktu itu karena waktu itu ngerasa ya aku daki harus punya tujuan sih. Waktu itu ngerasa mungkin belum saatnya, sampai akhirnya aku Asian Games aku memilih tempat, oke aku mau syuting di gunung yang selama ini aku lihat waktu sekolah dulu. Jadi kembali ke masa kecil ya pilihannya karena itu. Nah udah kejawab kan? Sekarang lagi prepare buat next project apa nih? Dengar-dengar bakalan something big coming on. Iya. Boleh diceritain? Single kedua. Masih. Jadi identitas pertama aku kan yang aku bilang pengenalan kan Great Tomorrow nih. Yang terus akhirnya single kedua yang katanya cinta-cintaan itu, tapi aku berusaha gimana caranya cinta-cintaan ini nggak biasa gitu. Sebenarnya simple sih. Aku pingin bikin lagu cinta-cintaan yang target outputnya nggak ngajarin orang pacaran. Gitu. Oke. Anak muda gitu kan, sedangkan aku nggak tahu ya kenapa aku ngerasa punya beban moral bahwa cinta-cintaan itu nggak sereceh itu sih. Aku ngerasa aku pengen menyampaikan itu, dan itu kenapa aku sampai nikah, karena itu bagian penting dimana aku harus mempertanggungjawabkan kenapa aku harus bikin lagu cinta-cintaan, karena aku pengen endingnya menikah di lagu ini. Jadi aku pengen meskipun aku anak muda tapi aku pengen mempertanggungjawabkan sebuah cinta, bahwa cinta itu sakral gitu. Cinta itu nggak sereceh itu, nggak kayak Dilan gitu. Makanya aku berusaha di sini pengen, aku kan ada tuh aspek bahwa saya bukan Dilan gitu. Aku pengen menginfluence anak-anak muda bahwa ada hal yang lebih penting, ada hal yang harus dipertanggungjawabkan dari kata cinta sih. Intinya itu sih, dan itu aku bakal ngemasnya nggak main-main. Kayak aku syutingnya yang seperti tadi aku ngelibatin Linka, itu sosok nyata yang ternyata aku benar-benar menikah di dunia nyata. Jadi single kedua ini bukan fiksi tapi this is the true story of us gitu, yang bakal untuk video klipnya sendiri bakal menceritakan tentang kita bertemu, terus kenapa akhirnya kita memutuskan untuk menikah, terus kita juga melakukan petualangan ke alam sampai endingnya kita menikah beneran gitu. I cannot wait. Kita tunggu nih bakalan. Sebenarnya aku ngomongnya ini sambil nahan-nahan, jangan spoiler. Nggak boleh spoiler. Gitu, jadi tunggu aja. Tunggu aja. Kira-kira bakalan ada kapan nih? Januari. Langsung aja deh, aku udah mepet soalnya. Jadi aku terakhir update tuh Agustus. Aku persiapannya sebegitu lama sih, sampai akhirnya Januari bakal finish. Jadi kita bakalan tunggu di Januari akan ada apa di balik kisahnya Alfi sama Linka. Yang pasti satu kata sih priceless sih. Artinya aku kan tadi sempat bilang kalau aku tuh selalu ingin naik kelas kan karya aku, kayak dari pantai terus bukit ke gunung. Nah ini next stepnya yang ini. Naik kelas dan naik ke kelas. Gak boleh ada spoiler. Oke, kalau gitu thank you banget Alfi sudah datang ke Eger Q&A yang ke-12. Dan senang banget bisa ngobrol. Sukses untuk semua perjalanan karirnya. Tetap jadi diri sendiri. Pokoknya nantiin
juga project bareng Eiger. Oh pastinya dong, Harus kita tunggu tuh. nih. Dan buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk nonton video ini, subscribe, kemudian komen, likes, and share kemanapun. Kemudian jangan lupa tulisin juga siapa yang kira-kira bakalan jadi next tamu, next guest yang ada di Q&A berikutnya. Oke, mampir ke seluruh store Eiger di seluruh Indonesia. Sampai bertemu di Eiger Q&A episode berikutnya.